Selamat malam semuanya, selamat berbuka puasa, selamat menjalankan sholat sunnah tarawih buat teman-teman sekalian. Baru saja saya baca berita bahwa Ade Armando dipukuli oleh demonstran. Memang judul beritanya hari ini tuh demonstrasi mahasiswa, tapi seperti yang kita tahu, yang ikut demonstrasi itu kebanyakannya ya bukan mahasiswa gitu. Bagi saya berita ini tuh cukup menyedihkan sekaligus membingungkan. Sedih karena saya pernah ketemu dengan Ade Armando gitu. Ya sedih lah ketika ada temen, ada orang yang kita kenal dipukuli sampai berdarah-darah, ya dikeroyok atau kemudian ditelanjangi gitu. Ya sedih gitu. Tapi juga membingungkan karena kok bisa ya Ade Armando ada di sana gitu. Saya melihat foto-fotonya dan hampir semua videonya saya lihat gitu dari berbagai angle. Ini saya bingung awalnya, apa iya Ade Armando ya ada di kumpulan demonstran gitu. Dan ya karena saya masuk ke banyak grup WhatsApp kelompok sebelah gitu ya. Jadi ya saya tahu dan punya referensi yang lebih banyak mungkin dari teman-teman sekalian gitu, baik secara video, foto dan kronologisnya. Ini saya bingung gitu, kenapa Ade Armando ada di sana. Setelah saya baca beritanya, saya coba cari tahu, ternyata tujuannya adalah mendukung mahasiswa gitu. Jadi Ade Armando datang ke sana, mantau demonstrasi dan mendukung aksi mahasiswa ini, menolak usulan 3 periode. Itu kata kuncinya gitu. Tapi kenapa kemudian terjadi pemukulan atau kemudian pengeroyokan seperti ini? Yaitu soal psikologi massa gitu. Karena karena kalau kita lihat gitu, sebelumnya kan kalau demonstrasi yang ada di Indonesia itu kan selalu rusuh gitu. Hampir semua demonstrasi itu selalu ada korbannya gitu. Ya entah itu gesek-gesekan, senggol-senggolan, pukul-pukulan, dipukul polisi, dipukul teman, kesenggol teman. Banyak gitu. Jadi itu adalah bagian dan konsekuensi demonstrasi, konsekuensi perkumpulan massa. Jangankan demonstrasi, dangdutan aja, kita nonton dangdutan nih. Itu ya kadang ada korbannya gitu, sampai meninggal dunia, ya ada yang luka-luka. Nonton dangdutan padahal gitu. Jadi bagi saya ini sudah bukan lagi soal perbedaan pendapat, ini soal psikologi massa gitu. Kalau ada banyak kerumunan, cenderung ada bahaya di sana, ada kemungkinan terjadi kerusuhan. Di sepak bola juga sama kan gitu, di mana-mana lah cerita soal fans sepak bola klub gitu meninggal dunia di kandang lawan itu bukan cerita baru. Di Indonesia sudah banyak sekali korbannya, ya Persija, Persib, Persebaya, banyak lah. Itu yang terekam gitu, yang nggak terekam sama media jauh lebih banyak dari itu. Jadi di soal perkumpulan massa itu memang selalu ada bahaya seperti itu. Maka aneh sekali kalau orang seperti Ade Armando tiba-tiba berada di sana gitu. Karena gini, Ade Armando atau saya dan teman-teman itu adalah orang yang secara wajah gitu ya, itu udah cukup dikenal oleh banyak orang atau katakanlah beberapa orang. Jadi ibaratnya gitu ya, ibaratnya kami itu seperti artis gitu. Ya nggak artis, mungkin nggak ganteng kayak artis, tapi ya mirip secara profesi sebagai orang yang dikenal gitu ya. Nah, artis ketika datang ke lokasi, bahkan ketika datang di konsernya sendiri, itu tetap dikawal luar biasa ketatnya. Kenapa? Karena psikologi massa. Selalu ada bahaya di tengah-tengah kerumunan gitu. Makanya kemudian dibutuhkan pengawalan. Jadi kalau artis yang bikin konser sendiri dan yang datang ini fansnya sendiri, itu masih butuh pengawalan, apalagi di situasi seperti demonstrasi seperti ini. Jadi agak aneh kalau orang seperti Ade Armando datang ke acara demonstrasi gitu. Dan seperti yang kita tahu, kenapa pejabat jarang sekali menemui demonstran? Ya karena pertimbangannya soal keamanan pasti. Jadi kalau ada demonstrasi misalkan, biasanya kan perwakilan yang diajak masuk ke dalam, bukan pejabatnya muncul keluar. Karena kalau pejabatnya muncul keluar, ada bahaya di sana gitu. Nah,
Saya nggak ngerti Ade Armando apakah nggak paham soal ini atau nggak tahu. Saya pikir mustahil nggak tahu, karena dosen setahu saya cukup senior, saya pernah ketemu satu kali. Ya aneh gitu, kenapa beliau datang ke acara ini gitu, acara demonstrasi yang ya kita kan nggak tahu siapa yang suka dan nggak suka dengan kita gitu ya. Saya aja ketika datang ke Mandalika di tengah kerumunan 60.000 orang, itu juga kanan kiri saya lihat gitu, dan saya juga bawa pengamanan gitu. Jadi tidak sesederhana itu kita menilai sebuah kerumunan lalu kemudian banyak orang sekarang menganggap bahwa ini soal perbedaan pendapat. Enggak gitu, ini soal psikologi massa. Jadi kalau di demonstrasi mahasiswa seperti sekarang yang kita nggak tahu ini siapa di dalamnya gitu ya, orang-orang FPI, tokoh-tokoh FPI juga nggak akan berani datang ke acara ini. Tokoh-tokoh oposan, Fadlizon nggak akan berani datang ke demonstrasi kayak gini, karena dia nggak tahu ini siapa. Karena yang benci dia banyak gitu ya, yang ya dalam kelompok ratusan orang gitu, kita kan nggak tahu siapa yang suka dan nggak suka, kan pasti ada gitu. Jadi kalau artis saja butuh pengawalan gitu ya apalagi orang-orang yang memang secara pendapat itu bisa berbeda dengan banyak orang. Kalau artis kan ada artis nyanyi yang lagunya ya cinta-cinta, itu aja masih butuh pengawalan gitu. Apalagi yang opinion maker seperti Ade Armando dan lain-lain, ini membingungkan gitu. Ya saya belum chat Ade Armando, saya belum tanya kenapa beliau hadir ke sana, karena ya masih perawatan dan kita doakanlah supaya ya, lekas sembuh gitu ya. Cuma kan seperti yang kita tahu juga di demonstrasi di Indonesia ini kan selalu aja gitu, selalu ada orang yang bawa senjata tajam, selalu ada orang yang memancing keributan, selalu ada penyusup gitu. Dan ya kita semua udah tahu tuh. Makanya kemudian banyak orang itu menghindari demonstrasi gitu. Jangankan ikut demo gitu ya, lewat di depan kerumunan demo aja kita takut kadang gitu. Jadi saya bingung ketika Ade Armando ada di tengah-tengah kerumunan itu nggak masuk akal bagi saya gitu. Kenapa beliau ada di sana, saya nggak tahu kenapa gitu. Dan ya ini pelajaran bagi saya, bagi teman-teman yang tampil dengan opini-opini yang keras gitu ya, bahwa memang ya perlu hati-hati, perlu gitu. Karena di tengah-tengah kerumunan kayak gitu kita nggak tahu siapa yang ngincar kita. Dan selain itu saya, Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntadi dan lain-lain, Mas Jo, Mas Yusuf, ini kan orang-orang yang sejauh ini memang musuhnya tuh banyak gitu. Ade Armando tuh musuhnya banyak gitu, pasti lebih banyak dari saya tuh, karena ya pendapat-pendapatnya kan sangat keras gitu, sangat kadang tuh sangat sangat prinsip gitu. Jadi pasti kalau orang nggak suka tuh nggak suka banget gitu. Nah ini juga jadi pertanyaan di kepala saya, apa iya Ade Armando nggak nyadar kalau musuh dia tuh banyak gitu. Lah kok dia datang di acara demonstrasi, nggak tahu lah. Jadi ya kalau orang bilang bahwa ini soal perbedaan pendapat, soal kubu-kubuan gitu, saya terus terang kurang setuju gitu, karena dari banyak cerita gitu ya, demonstrasi itu kan selalu ada cerita-cerita kayak gini ya, entah polisi yang dipukuli sama demonstran atau demonstran yang dipukuli sama polisi, sama-sama berdarah, ada banyak gitu. Jadi demonstrasi di Indonesia tuh ya kayak gini, karena yang masuk-masuk itu ya preman-preman yang disuruh, yang memang sengaja bawa senjata tajam, yang memang sengaja bikin kerusuhan gitu. Itu faktanya gitu. Jadi jangankan orang yang secara muka tampil di publik, di video gitu ya, bahkan adik-adik kita yang mahasiswa yang nggak tahu apa-apa gitu, kalau dia masuk ke dalam kerumunan demonstrasi seperti itu, potensi atau ancamannya tuh ada gitu. Jadinya ya nggak aman memang dalam psikologi kerumunan kayak gitu. Dan
cerita polisi yang meninggal dunia karena dibakar oleh demonstran itu kan ada juga gitu, dan saya yakin Ade Armando tahu gitu. Itu tuh sebuah cerita yang pembunuhannya sangat-sangat disengaja gitu, karena ada orang tiba-tiba lempar bensin kemudian dibakar. Mustahil itu nggak sengaja gitu, itu emang disengaja. Nah, di gejala masyarakat kita, anak-anak muda kita juga kan, di Jogja kemarin kita mendengar ada berita soal kelitih gitu yang meresahkan sekali, dan sudah banyak sekali korbannya gitu. Jadi anak-anak muda yang ya nggak tahu mereka mau ngapain, jalan-jalan terus nemu orang dibunuh aja gitu, iseng. Dan kejadiannya di Jogja gitu. Nah, di Jakarta dalam skala demonstrasi yang cukup besar gitu ya, ya pasti ada orang-orang kayak gini yang dia nggak tahu mau ngapain, ya hidupnya nggak tahu ngapain gitu ya, pengangguran, nggak punya kerjaan, ada kerumunan ya dia asik gitu, dia bisa ribut secara legal, nggak mungkin ditangkap gitu kan, ini masuk gitu, apalagi punya dendam kepada kepolisian, masuk ke sana. Jadi ya itu faktanya gitu ya. Meskipun saya kan masuk di banyak grup WhatsApp kelompok-kelompok kadrun sebelah gitu ya, meskipun mereka kemudian merayakan kejadian ini dengan simbol-simbol agama gitu ya, yang ada yang takbir lah, ada yang wah macam-macam lah. Saya sebagai umat Islam tuh malu gitu. Kejadian ini terjadi di bulan suci Ramadan, ada orang dikeroyok karena perbedaan pendapat, bukan perbedaan pendapat, karena perbedaan kubu gitu ya, ada orang yang nggak suka, bukan maling, bukan kriminal gitu, tapi kemudian dirayakan dengan simbol-simbol agama gitu. Sebagai umat Islam di bulan suci Ramadan, malu sekali gitu. Apalagi Ade Armandonya juga umat Islam gitu. Saya kurang tahu, kayaknya umat Islam Ade Armando gitu ya. Jadi ya dari sini saya jadi semakin hati-hati lah, karena ya yang nggak suka banyak gitu, sementara kami ini orang-orang yang tampil di media, yang melawan oposisi, melawan orang-orang yang ditangkap Densus itu kan emang orang-orang berbahaya semua gitu. Kadang saya mikir, ini kok kita itu berani gitu ya, karena kita itu terkenal ya, adalah yang kenal gitu ya, dan pendapatnya keras melawan orang-orang yang emang bikin onar gitu di Indonesia, FPI, HTI, teroris, Munarman gitu, orang-orang yang ditangkap Densus, melawan mereka emang yang suka bikin ribut gitu. Sementara kita ini orang-orang yang rakyat biasa yang nggak punya pengawal, kadang-kadang aja dikawal tapi sehari-harinya kan enggak gitu ya. Dalam banyak acara kita nggak dikawal gitu, kita datang sendiri. Kadang-kadang aja dikawal kalau ada acara besar gitu, tapi itu ternyata risiko yang luar biasa ya untuk orang-orang seperti kami, YouTuber yang menyampaikan pendapat secara terbuka gitu ya. Tapi ya apapun itu, semua itu ada bahayanya, ada risikonya. Bagi saya ini, buat teman-teman yang mau tampil di SIWOT dan mungkin takut-takut habis ini, saya ingin berpesan kayak gini, ya semua hal di hidup ini tuh ada risikonya gitu. Nyetir mobil ada risikonya, mau pelan mau kenceng ada potensi risikonya. Jadi ya yang bisa mengendalikan adalah kita, yang bisa hati-hati adalah kita, yang bisa membaca situasi adalah kita. Jadi kalau memang nggak memungkinkan untuk kenceng, ya jangan kenceng. Kalau nggak bisa pelan, ya harus kenceng gitu. Ya itu aja sih gitu. Dan buat teman-teman orang-orang yang beranggapan bahwa mungkin setelah ini kami takut jadinya ciut nalina karena kejadian ini, kayaknya gitu ya, kayaknya itu salah gitu. Karena kalau saya pribadi ya akan tetap seperti ini. Yang bisa saya lakukan ya menghindari kerumunan-kerumunan massa kayak tadi, kayak demonstrasi gitu. Karena jangankan demonstrasi,
nonton bola aja, kalau bukan timnas Indonesia gitu ya, kalau klub gitu ya, itu ngeri juga gitu. Kalau timnas Indonesia aman lah, mestinya gitu ya, mestinya. Ya terakhir, sebagai umat muslim saya mengajak teman-teman untuk mendoakan Ade Armando supaya cepat sembuh. Terlepas kita berbeda pendapat banyak hal dengan beliau, saya juga kadang-kadang beda pendapat gitu ya. Ya namanya orang sakit, kita doakan supaya lekas sembuh. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan pembelajaran bagi bangsa ini, bagi Indonesia. Apakah hal-hal seperti ini, demonstrasi-demonstrasi seperti ini yang sudah terjadi berkali-kali selalu memakan korban, apakah itu masih mau disebut sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia? Itu pertanyaannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.